Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita alhamdulillah pada hari ini melanjutkan lagi kajian kitab Alfiya bin Malik Taudhih wa Bayan yang ditulis oleh Abu Muhammad Sa'id ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan alhamdulillah al-maf'ul al-mutlaq. Ya, al-maf'ul al-mutlaq. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Sa'id ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu ta'ala, al-maf'ul mutlaq. Qala an-nadhim al-masdaru ismu ma siwa zamani min madlulail fi'li ka'amnin min amin. Baik. Jadi kata beliau hafizahullahu ta'ala al-maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Berkata Imam Ibn Malik rahimahullahu ta'ala, al-masdaru ismu ma siwa zamani min madlulail fi'li ka'amnin min amin. Beliau langsung artikan masdar itu. Dia isim masih zaman. Isim yang tidak ada waktunya. Karena dia isim, no? Berarti kan tidak ada waktu. Min madlulail fi'il. Dari kandungan fi'il. Kan fi'il itu terkandung di dalamnya kejadian dan terkandung di dalamnya waktu. Berarti ada dua kan? Fi'il mengandung dua. Waktu dan kejadian. Nah, masdar hanya kejadiannya saja, tidak ada waktu. Kan fi'il punya dua kandungan kan? Saya ulangi, fi'il punya dua kandungan. Al-hadath waz zaman. Kejadian dan waktu. Kalau ini masih waz zaman, berarti tidak ada waktu. Berarti sisa satu. Sisa apa itu? Sisa kejadian. Sisa kejadian. Itulah masdar. Ka'amnin, seperti kata amnin, itu masdar. Min amina, dari kata amina. Jadi amnin dari kata apa? Amina. Masdarnya amnin. Fi'ilnya amina. Terus Qala syarih al-masdaru huwa ismun lima siwa zamani mimma yadullu alaihi al-fi'lu wa huwa al-hadatsu. Fal fi'lu yadullu ala syai'aini, az-zamanu wal hadatsu. Nahu amina tadullu ala al-hadathi wa huwa al-amnu, wa tadullu ala az-zamani wa huwa al-madhi. Ka'amnin min amin ay kal masdari wa huwa amnin min al-fi'li wa huwa amina. ini mudah sekali. Masdar dia adalah isim ya yang selain zaman dari apa yang ditunjukkan oleh fi'il, yaitu kejadian saja. Maka fi'il itu menunjukkan atas dua hal, zaman dan kejadian. Fi'il itu menunjukkan atas dua hal, zaman dan hadath, kejadian, waktu dan kejadian. Jadi setiap antum dapat fi'il pasti dua itu. Setiap antum dapat fi'il pasti itu dua. Apa itu? Waktu dan kejadian. Ini bagus ini kalau di sini. Jadi kita sekarang bisa tahu langsung. Kalau ada fi'il pasti dua di dalam. Waktu, kejadian. Contohnya amina. Ini kan menunjukkan atas kejadian, yaitu al-amnu, keamanan. Ya kan? Dan menunjukkan atas waktu, yaitu lampau. Ya kan? Telah aman. Jadi begitu jadi artinya. Telah aman. Ya kan? Seperti kata beliau, amnin min amina, yaitu masdar, yaitu amnin, dari fi'il, yaitu amina. Fi'il yaitu dari fi'il, yaitu amina. Terus, Tsumma qala an-nadhim bimislihi aw fi'lina wasfin nusib wa kaunuhu aslan li hadainin tuhib. Baik. Seperti bimitlihi aw fi'lin aw wasfin nusib. Masya Allah. Ini ilmu berikutnya langsung. Kata beliau, masdar itu, ya, masdar itu dapat dinasab
Bimitlihi, dengan semisalnya. Itu dapat dinasab sebenarnya diakhirkan nusibah. Maka terjemahannya nusibah diawalkan. Masdar itu nusibah bimitlihi, begitu arti. Masdar itu bisa dinasab dengan masdar. Itu maksudnya. Saya tidak bilang dengan semisalnya. Tapi saya langsung bilang dengan masdar. Kan mitlihi maksudnya masdar. Jadi masdar itu bisa dinasab dengan masdar. Au fi'ilin. Atau bisa juga dinasab dengan fi'il. Artinya kalau antum ditanya, itu masdar dinasab dengan apa? Bisa dua. Bisa dinasab dengan masdar, bisa dinasab dengan fi'il. Masdar kan bisa beramal-amalan fi'il. Ya apalagi fi'il. Ketika antum bilang, dorobtu dorban. Siapa yang menasab dorban? Ya fi'il. Dorob, begitu maksudnya. Dipahamkan? Dan dia juga ternyata bisa dinasab oleh kata yang semisalnya. Maksudnya siapa? Masdar. Itu maksudnya. Ya kan? Awasfin atau siapa itu wasf? Ya, maksudnya bisa dinasab oleh isim fi'il, isim fa'il. Ya kan? Isim maf'ul. Paham kan? Dari isim yang beramal-amalan, dari wasf, sifat yang beramal-amalan fi'il. Bisa. Wa kaunuhu aslan li hadainin tuhib. Karena ada perselisihan. Apa asal pecahan? Nah, tapi Ibnu Malik berkata, beliau jelaskan, dan keberadaan masdar dipilih sebagai asal dari keduanya, yaitu fi'il dan wasf. Ini pilihan Ibnu Malik. Bahwa asal dari pecahan adalah siapa? Asal dari pecahan adalah siapa? Masdar. Ini pilihan beliau. Kan di sana ada mengatakan asal dari pecahan adalah siapa? Fi'il. Adalah fi'il. Berarti masdar berdasarkan pilihan ini adalah jamid. Adalah jamid. Terus? Qala syarih ay yunsabul masdarul ladzi huwal maf'ulul mutlaqu bimithli ay bimasdarin mislihi. Qala ta'ala fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Fajazaan maf'ulun mutlaqun al-amilu fihi jazaa'ukum wa huwa masdarun aw fi'lin ay qad yakunu al-amilu fil masdaril fi'la. Qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Fatakliman maf'ulun mutlaqun amila fihi al-fi'lu wa huwa kallama aw wasfin ay qad yakunu al-amilu fil masdari wasfan isma fa'ilin aw nahwahu. Qala ta'ala wadh-dhariyati dharwa. Fadharwa maf'ulun mutlaqun al-amilu fihi adz-dzariyat wa huwa jam'un lismil fa'il. Wa kaunuhu aslan li hadaini tuhib ay kaunul masdari huwal aslu lil fi'li wal wasfi wa hadha huwal muhtaru wal muntakhabu wa hadha madhhabul basriyina fil mamnu'i min as-sarfi. Naqulu fil fi'li illatani al-ihtiyajuhu ila al-fa'il wal istiqaqu min al-masdar wal masdaru ismun fal masdaru aslun ala madhabil basriyin. Baik. Masya Allah. Itu kata beliau, yunsabul masdarul ladzi huwal fi'il huwal maf'ul mutlaq. Dinasab, masdar itu dinasab, yaitu dia adalah maf'ul mutlaq bimitlihi. Dengan semisalnya, yaitu dengan masdar semisalnya. Lihat contohnya firman Allah. Fa inna jahannama jazaa'ukum. Itu masdar itu jazaan mawfura. Lihat itu. Jadi jazaan maf'ul mutlak. Amil padanya siapa? Jazaukum. Ini ilmu penting. Paham kan? Sebenarnya tidak ada, bukan hal yang baru ini ya, tapi contohnya sudah nyata sekarang. Belum kita pernah lewat. Artinya kita sebelumnya mengatakan bahwa isim yang beramal-amalan fi'il kan ada 7 kan begitu. Ya kan? Di antaranya siapa? Masdar. Ya fi'il kan setelahnya bisa maf'ul mutlak. Berarti masdar juga setelahnya bisa maf'ulun mutlak. Cuman sekarang contohnya sudah nyata langsung dipilah. Dirinci. Iya. Ternyata jazaan itu adalah maf'ul mutlak. Kita sebagai pemula bingung maf'ul mutlak mana fi'ilnya. Kan begitu. Kadang kan kalau sebagai pemula kita lupa. Kalau ada namanya isim beramal-amalan fi'il. Paham kan? Di sini kita sudah tahu. Karena kadang orang akan i'rab ini hal. Atau orang akan i'rab sebagai tamyiz. Dia lupa kalau ini adalah siapa? Maf'ulun
mutlak. Dari mana kita tahu? Lihat selafat. Bisa selafat dengan amilnya. Bisa juga semakna. Tetap kembali ke pengertian maf'ul mutlak. Ada maknawi, ada lafzi. Tetap ke situ ya. Kalau ndak ada itu baru boleh antum bilang hal atau apa tamis. Jelas ini kan? Ini yang beliau katakan, lihat. Au fi'il atau dengan fi'il. Ai qad yakunul amilu fil masdaril fi'il. Itu kadang amil dalam masdar itu adalah fi'il. Kadang amil dalam masdar itu adalah fi'il. Iya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau anak kira ini asal ya. Nah, asal. Iya kan? Karena amil memang itu asalnya siapa? Fi'il. Iya. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini jelas. Maka takliman adalah maf'ul mutlak. Yang beramal padanya adalah fi'il. Wa huwa kallama, itu kallama. Awas. Ayya itu qad yakunul amil fil masdari wasfa. Kadang amil pada masdar itu sifat. Isim fa'il atau yang semisalnya. Qala ta'ala waddariyati darwa. Ini masalah. Kalau antum baca ayat ini waddariyati darwa, apa irobnya darwa? Kan begitu. Iya. Maka darwa itu ternyata maf'ul mutlak. Ternyata dia adalah maf'ul mutlak. Al-amilu fihi, amil padanya mana? Ad-dariyat. Dia adalah jama' untuk isim fa'il. Ya kan? Kan asalnya apa? Ad-dari. Atau mufradnya kalau karena ini jamak muannas salim, ad-dariyah. Kemudian dijama' menjadi jamak muannas salim menjadi ad-dariyat. Berarti isim fa'il. Dia beramal amalan siapa? Fi'il. Paham kan? Nah, ini penting, Masya Allah. Terus. Dan keberadaan dia adalah asal untuk dua ini dipilih. Yaitu masdar dia adalah asal untuk fi'il dan wasf. Inilah yang dipilih. Ini adalah madhabnya orang Basrah. Dan padahal yang mamnu' minas sharaf kita katakan fi'il padanya ada dua sebab. Pertama, butuhnya kepada fa'il. Kedua, karena dia mustaq dari masdar. Lihat tak? Makanya kita katakan begitu. Fi'il itu ada dua sebab, ya kan? Pertama, fi'il itu butuh kepada fa'il. Kedua, dia adalah mustaq dari masdar. Maksudnya antum tahu jenis sambungnya. Ada yang gini, ketika kita bahas ismul ladzi lam yansharif, kita bilang dia tidak ditanwin karena dia sama dengan fi'il. Karena memiliki dua sebab. Kan begitu maksudnya. Fi'il itu dari mana dua sebabnya? Sebab pertama, karena dia butuh pada fa'il. Sebab kedua, kan dia dipecahkan dari masdar. Ismul ladzi lam yansharif, ketika sama dengan fi'il, maka dia juga punya dua sebab. Maksudnya begitu. Iya kan? Punya dua sebab. Itu sisi kesamaannya. Sisi kesamaannya. Sama-sama memiliki dua sebab. Kenapa dia sebab kedua adalah istiqaq minal masdar? Karena masdar adalah isim. Dan masdar asal. Ini adalah di atas madhab Basro. Di atas madhab Basro. Terus? Qala an-nadhim tauqidan nau'an yubayinu au adad kasirtu sayratan sayradhi rasyad. Nah, ini beliau ingin menjelaskan fungsi masdar. Fungsi sekaligus maf'ul mutlak. Beliau berkata, ya, tauqidan au nau'an yubinu au adadan. Tiga dah. Dia masdar itu dapat berfungsi sebagai taukid. Ini kita sudah tahu dari buku dasar. Atau dapat menjelaskan nau'an jenis. Au adada atau dapat juga menjelaskan bilangan jumlah. Ya. Seperti sirtu sayrotaini sayrodi rosyadin. Ini contoh dari penulis. Ini contoh dari penulis. Sirtu sayrotaini. Ini untuk adat. Ya. Sayro di rosyadin. Ini bisa untuk taukid. Sekaligus apa? Menjelaskan jenis. Menjelaskan jenis. Ini contohnya. Terus. Qala
Qala syarih ya'til maf'ulul mutlaqu li wahidin min thalathati asya'. Awalan imma yufidu tawkida mislu darabtuhu darban. Thaniyan au yubayyinu naw'a wa tabyinu naw'i yakunu biwahidin min thalathati umur. Al-awwal imma bil wasfi mithlu darabtuhu darban shadidan. Tsani au bil idafati mithlu darabtuhu darbal 'abdi. Tsalis au bi al mithlu darabtuhu darba ay ad-darbal ma'huda al-ma'rufa. Tsalisan au yubayyinul adada mithlu darabtuhu darbataini au darbatan sayrataini sayradhi rasyad sayrataini maf'ulun mutlaqun yubayyinul adad sayra maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin-naw'i wa huwa minal mudhaf. Masya Allah. Kata beliau, datang maf'ul mutlak itu untuk satu dari tiga jenis. Maksudnya satu dari tiga fungsi manfaat. Pertama, memberikan faedah taukid, menguatkan. Seperti darabtuhu darban. Atau menjelaskan jenis. Itu menjelaskan jenis itu bisa dengan tiga perkara. Ini ilmu penting. Ternyata menjelaskan jenis itu bisa dengan tiga perkara. Pertama, bisa dengan wasf. Kalau ada na'at. Wasf di sini bukan wasf yang tadi ya. Ini maksud bukan wasf yang amin. Ini maksudnya dengan na'at. Bisa dengan na'at. Contoh darabtuhu darban syadidan. Au bil idhofah. Atau dengan mengidopakannya. Dua ini sudah saya kasih dari buku dasar. Jadi menjelaskan jenis itu bisa dengan mensifatinya atau bisa dengan mengidopakannya. Contoh darabtuhu darbal abdi. Nah, ketiga dan ini kita baru dapat di sini, belum dikasih tahu dari sebelumnya. Au bi'al. Ternyata wasf itu bisa juga dengan apa? Beral. Dengan adanya al, ternyata itu menjelaskan jenis. Ini fungsi bagus sekali. Jadi nanti, kalau antum dapat masdar beral, mansub, itu menjelaskan jenis. Itu menjelaskan apa? Jenis. Ini Masya Allah. Ini faedah penting lagi, tambahan. Misal contoh, darabtuhu darba. Nah, jadi ad-darba maf'ul mutlak. Paham kan? Menjelaskan jenis. Ay ad-darbal ma'hudal ma'ruf. Dah, karena al di sini al apa? Al-ahdiyah. Paham kan? Yaitu yang dipukul ini adalah yang sebelumnya. Tahu tak? Kan sudah lewat ya? Al itu bisa al-ahdiyah. Makanya di terjemahannya al-ma'hud. Itu pukulan yang biasa, yang sudah ditahu. Iya. Yang ada dalam pikiran kita atau ada dalam lafaz sebelumnya bisa. Iya. Kemudian yang ketiga au yubayyinul adad atau menjelaskan bilangannya. Menjelaskan bilangannya. Jumlahnya. Contoh darabtuhu darbataini. 2 kali pukulan. Au darbatan atau 1 kali pukulan. Atau 1 kali pukulan. Contoh lain lagi sayrataini sayradhi rasyadin. Sayratain maf'ul mutlak yubayyinul adad. Sayra maf'ul mutlak mubayyinun lin-naw. Wa huwa minal mudhaf. Ini contoh dari mudhaf. Paham kan? Terus. Summa qala an-nadhim wa qad yanubu anhu ma alaihi dal kajidda kullal jiddi wafrahil jadal. Ini yang sudah kita juga pelajari di Mutammimah bahkan. Yaitu masdar itu bisa digantikan oleh kata lain. Bisa digantikan oleh kata lain. Seperti ini yang beliau sampaikan ini. Maka kata beliau wa qad yanubu anhu ma alaihi dal. Dan kadang menggantikan masdar apa yang menunjukkan atasnya. Yaitu maf'ul mutlak, tidak berupa masdar. Seperti contoh jidda kulla. Ini kata kul. Kata kul. Kullal jid. Wafrahal jadal. Ini wafrahal jadal. Sebenarnya ini adalah maf'ul mutlak yang lafdi. Yang maknawi. Yaitu sama makna. Tapi bedalah lafaz. Kalau ini sebenarnya lebih mudah.
Kalau ini kita kan sudah katakan maf'ul mutlak terbagi dua. Ada lafzi, mengulang lafadznya. Ada maknawi dengan mengulang apa? Maknanya. Dengan mengulang maknanya. Yang jelas? Berarti kata al-jadala, ini ternyata ilmu baru kita dari Ibnu Malik. Ini bukan masdar maknawi, yang masdar yang biasa. Ini ternyata naib. Jadi kita nanti bisa i'rab naib anil masdar. Yang asli, begitu ternyata. Kita tidak langsung bilang maf'ul mutlak. Masdar maf'ul mutlak. Tapi naib anil masdar yang aslinya. Karena harus selafat. Ini faedah barunya di sini. Terus. Qala syarih, qad yanubu anil masdari ma yadullu alaihi wa yakunu maf'ulan mutlaqan wa laysa masdaran. Awalan bainal maf'ulil mutlaqi wal masdari umumun wa hususun min wajhin. Fal maf'ulu mutlaqu yanfaridu min babin niyabah. Fan naibatu laysat masadir wa ma'a dhalika tu'rabu maf'ulan mutlaqan. Wal masdaru yanfaridu min wajhin wa huwa annahu ya'ti majruran wa ya'ti marfu'an. Fatakulu masalan yu'jibuni ihtimamuka fa ihtimamu masdarun wa ma'a dhalika jaa'a marfu'an li'annahu fa'ilun kajidda kullal jiddi wafrahil jadal fakulla maf'ulun mutlakun wal jadal maf'ulun mutlakun wa kilahuma minan niyabah. Idzan yanubu anil masdari asya'un wa hiya awalan ma yadullu alal kulliyah au ba'diyah. Qala ta'ala fala tamilu kullal maili. Wa qala ta'ala walau taqawwala alaina ba'dal aqawil wa laysa al muradu lafdhu kullu awil ba'd wa inna ma kullu ma dalla 'ala al juz'iyyah aw kulliyah falau qulta darabtuhu nisfa ad-darbi fa nisfa i'rabuhu maf'ulun mutlaqun wa mithluhu darabtuhu jami'a ad-darbi fa jami'a maf'ulun mutlaqun thaniyan al muradifu. Ini Masya Allah. Jadi ini sudah lebih daripada yang kita tahu sebelumnya yang belum jelaskan ini. Yang kita tahu kan, yang penting lafaz kul dan ba'd. Ternyata bukan begitu. Sini kita akan tahu ujungnya ini. Ini sudah, kalau antum pahami baik-baik dan merujuk inilah. Semua bentuk dari baca kitab bundut. Jadi kata beliau, kadang menggantikan masdar, apa yang menunjukkan atasnya. Dan dia menjadi maf'ul mutlak, padahal dia bukan masdar. Pertama, antara maf'ul mutlak dan masdar, ada makna umum dan khusus dari satu sisi. Paham kan? Karena kenapa? Kalau antum bertanya, apa maksudnya antara maf'ul mutlak dan masdar ada umum dan khusus dari satu sisi? Gini. Kan semua masdar mansub itu kan maf'ul mutlak. Tapi tidak semua maf'ul mutlak itu masdar. Itu namanya ada umum dan khusus. Sisi umum, semua masdar mansub maf'ulun mutlak. Itu kan umum namanya. Ya, paham ini umum. Tapi dari sisi lain ada kekhususannya. Yaitu apa? Tidak semua yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar. Anda bisa paham ini? Nah, itu namanya umum dan khusus dari satu sisi. Iya, dari satu sisi. Ini yang belum katakan. Iya. Maka maf'ul mutlak itu yang faridu fi babin niyabah. Dan maf'ul mutlak itu bersendiri dalam bab niyabah. Iya kan? Penggantinya kan? Karena kenapa? Fanna ibad laisat masadir. Karena yang menggantikan masdar itu bukan masdar. Tapi wa ma'adzalika tu'rabu maf'ul mutlak. Bersamaan dengan itu dia di-i'rab dengan maf'ul mutlak. Ya tak? Padahal dia bukan masdar. Di-i'rab dengan maf'ul mutlak. Berarti maf'ul mutlak itu lebih luas. Karena tidak harus masdar. Paham kan? Tidak harus masdar. Sementara masdar bersendiri dari satu sisi. Yaitu dia datang juga majrur, datang juga marfu. Ya kan? Bisa kan? Karena makanya saya bilang tadi, masdar mansub maf'ul mutlak kan begitu. Tapi kan dia bisa juga marfu, bisa juga apa? Majrur. Berarti antum juga bisa katakan tidak semua masdar maf'ul mutlak. Nah, jadi antum bisa bilang begini, tidak semua masdar maf'ul mutlak. Sebagaimana tidak seluruh maf'ul mutlak adalah masdar. Paham jadinya?
Iya, tapi kalau masdar mansub maf'ul mutlak. Paham kan? Ini namanya umum dan khusus dari satu sisi. Iya. Kamu katakan misalnya, yu'jibuni ihtimamuka marfu. Maka ihtimam masdar, tapi bersamaan dengan itu data marfu, kan dia fa'il. Kajiddu kullal jiddi, al-jiddi, wafrohil jadal, kulla maf'ul mutlak, al-jadal maf'ul mutlak. Nah, wakilahuma minan niyabat. Keduanya dari apa? Naib. Naib, paham kan? Kalau begitu, ia menggantikan dari masdar itu banyak hal. Pertama, ia menunjukkan atas kulliyah, ternyata bukan hanya kul. Yang penting dia menunjukkan atas kulliyah, bermakna menyeluruh, umum. Au ba'diyah, atau bermakna sebagian. Apakah nanti sebagiannya setengah, atau lebih sepertiga, atau nanti 2/3. Pokoknya sebagian. Iya. Contoh, fala tamilu kullal mail, kulla. Wa qala ta'ala walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, ba'do. Kata ba'do. Walaisal muradu lafdhu kul au ba'd. Ini penekanan. Bukan yang diinginkan adalah lafaz kul dan ba'd. Bukan. Tapi kata menunjukkan kulliyah dan ba'diyah. Wa innama kullu ma dalla 'alal juz'iyah. Sungguh tiada lain dia adalah yang menunjukkan semua yang menunjukkan atas juz'iyah. Sebagian. Awil kulliyah. Atau semua yang menunjukkan atas makna seluruh. Kalau kulta misalnya kalau kamu bilang. Darabtu nisfat darbi. Cocok. Karena nisfah setengah. Iya kan? Iya. Maka nisfah i'rabnya maf'ul mutlak. Hati-hati. Iya. Kalau kita bilang harus lafaz kul dan ba'd berarti ini tidak masuk. Ternyata yang penting lafaznya seluruh atau sebagian. Iya. Semisal dengannya darabtuhu jami'ad darbi, kata jami'ah. Itu kan wakil dari kul. Iya kan? Maka jami'ah adalah maf'ul mutlak. Terus ثم قال الشارح ثانيا المرادف وهو ما ذكره الناظم بقوله افرح الجدل أي أنك تأتي بمرادف المصدر نحو افرح الجدل فالجدل هو الفرح لكن لم يقل افرح فرحا وإنما افرح جدلا ومثله قمت وقوفا وجلست قعودا ثالثا العدد نحو ضربته ضربتين رابعا الضمير الذي يعود على المصدر كما تقدم فتقول القيام قمته فالهاء مفعول مطلق وهي نائبة عن المصدر قال تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فالهاء في لا أعذبه تعود على العذاب وهو مصدر فتعرب مفعولا مطلقا خامسا صفة المصدر قال تعالى وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا فرغدا صفة لمصدر محذوف تقديره أكلا رغدا وقال تعالى واذكروا الله كثيرا تقديره ذكرا كثيرا سادسا الإشارة نحو ضربته هذا أو ذاك الضربة ثامنا أسماء الآلات بشرط أن تكون معهودة نحو ضربته sauton. Baik, Masya Allah. Ini sudah lengkap semua naib. Jadi yang pertama tadi apa yang menunjukkan atas kulliyah dan ba'diyah. Yang kedua al-muradif. Ternyata sinonimnya masdar. Itu juga masuk dalam bab apa? Naib. Sinonimnya masdar masuk juga dalam bab naib. Dia adalah apa yang disebutkan oleh pensyair. Yaitu Ibnu Malik rahimahullah. Dengan ucapan beliau wafrohil jadal. Yaitu kamu datangkan muradifnya masdar. Ifrohil jadal. Maka al-jadal wal faroh maknanya. Lakin lam yakul ifrohi farohan. Tidak. Wa innama ifroh jadalan. Semisal juga dengannya adalah kumtu wukufan. Jalastu qu'udan. Kita dapat ilmu sekarang paling luas kan. Bahwa dia ternyata di Eropa apa? Naib. Tidak langsung. Terus. Yang berikutnya al-adad.
Di antara juga yang bisa menjadi naib anil masdar al-adad, bilangan. Bilangan di sini ternyata beliau contohkan al-adad di sini adalah maf'ul mutlak yang menunjukkan atas bilangan. Darabtu darbatain. Sebenarnya kalau di kotur nada kan sudah dicontohkan bilangan masuk hitungan. Dapat jeliduhum tamanina jaldatan. Itu juga bilangan. Cuma di sini belum datangkan contoh bilangan maksudnya apa? Yang menunjukkan marro. Banyak jumlah pekerjaan. Sebenarnya tidak. Bisa juga bilangan adalah angka. Seperti contoh di kotur nada. Bisa juga bilangan adalah apa? Angka. Karena gini, darabtuhu darbatain bisa juga ini yang lafziyah. Tidak perlu dikatakan naib. Cuman kenapa dikatakan naib? Karena masdar itu bukan dorbah. Masdarnya adalah aslinya adalah dorban. Kemudian masdar marro menunjukkan jumlah pekerjaan, ini pola khusus. Karena semua kata muta'addi atau lazim bisa dibuat menjadi fa'lah. Paham kan? Kalau masdar aslinya kan tidak begitu. Dipahami ini? Ini yang dimaksudkan. Berarti dia dimasukkan dalam bab naib dari sisi itu. Dari sisi itu. Kemudian diantara yang menjadi naib masdar. Ad-domir. Alladhi ya'udu alal masdar. Domir yang kembali ke masdar. Dia adalah domir yang kembali kepada apa? Masdar. Itu juga sama. Masya Allah ini masalah. Karena domir biasa kita i'rab maf'ulun bih. Ya kan? Kalau bersambung dengan fi'il. Ya kan begitu? Ternyata bisa juga di i'rab maf'ul mutlak. Dari mana nanti kita tahu? Lihat kembali ke mana. Kalau kembali kepada masdar, i'rab maf'ul mutlak mansub. Jangan bilang maf'ul bih mansub. Paham kan? Ini sudah tinggi sekali. Iya. Contoh. Fatakul. Antum katakan. Iya. Belum bilang tadi kama taqaddam fatakul. Sebagaimana telah lewat. Kamu katakan. Al-qiyamu kumtuhu. Ini tu kembali ke mana? Al-qiyam. Al-qiyam masdar. Berarti dia maf'ul mutlak di sini. Falha maf'ul mutlak. Hati-hati. Ha di sini maf'ul mutlak. Wahya naib anil masdar. Dia adalah pengganti dari masdar i'rabnya. Maf'ul mutlak naib anil masdar. Yaitu naib dari al-qiyam. Karena asalnya al-qiyam kumtu qiyaman. Al-qiyam kuntu qiyaman. Kan begitu. Tapi di sini langsung pakai domir. Iya. Qala ta'ala Allah berfirman. Fa inni u'adzibuhu adaban. La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Lihat itu u'adzibuhu yang kedua. Falha pada kata la u'adzibuhu. Kembali ke adaban. Iya kan? Kembali ke al-adab tadi. Wahwa masdar berarti dia masdar. Iya kan? Adaban masdar. Maka domirnya apa? Fatu'rabu maf'ul mutlak. Maka dia di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Yang berikutnya adalah sifat. Berikutnya adalah sifat dari masdar. Itu juga kan gini. Kalau dia ada na'at dari masdar. Masdarnya kan biasa hilang. Masdar biasa apa? Hilang. Berarti ini na'at bisa dikatakan naib anil masdar. Walaupun antum juga bisa bilang na'at. Ya kan? Na'at untuk mausuf mahdhuf. Na'at untuk mausuf yang dihilangkan. Tapi ternyata bisa juga antum i'rab dia adalah masdar. Ya kan? Naib. Maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Mahdhuf. Bisa juga. Contoh. Iya. Wakula minha rogodan. Karena kata rogodan itu na'at sebenarnya. Na'at sebenarnya. Tapi dia bisa di-i'rab sebagai apa? Masdar. Karena asalnya wakula minha aklan rogodan. Paham ini kan? Itu asalnya. Dihilangkan. Farogodan sifat untuk masdar mahdhuf. Takdirnya aklan rogodan. Allah berfirman. Wadkurullaha katsira. Kata katsira. Itu adalah maf'ul mutlak. Naib anil masdar yang dihilangkan. Takdirnya dikron katsiron. Paham ya? Berikutnya lagi. Termasuk dari maf'ul mutlak. Yang bukan masdar. Al-isyarah. Wah ini ilmu besar. Isim isyarah. Ternyata isim isyarah. Itu juga bisa menjadi maf'ulun
mutlak. Contoh, darabtuhu hada au daka ad-darba. Kan ad-darba antum i'rab sekarang sebagai badal atau bayan atau naat, kan begitu. Terus hada atau dakanya apa? Itulah dia. Kalau antum hilangkan, setelahnya langsung kan. Tapi ini masalahnya, datanya seperti itu. Ya kan? Berarti yang menjadi maf'ul mutlak isim isyarah. Berikutnya asmaul alat. Termasuk juga, Masya Allah, ini, tapi ini sudah ada. Waktu di Mutamimah sudah memang disinggung. Termasuk yang bisa menjadi maf'ul mutlak adalah isim alat. Adalah isim apa? Alat. Tapi ada syaratnya. Bisyarti an takuna ma'hudatan. Dengan syarat dia memang biasa dipakai untuk alat. Alat memukul, alat mencambuk. Biasa dipakai untuk alat. Ya. Bukan yang ditasrif dari fi'il kemudian jadi isim alat. Bukan. Ini alat yang ma'hudah. Alat yang biasa dipakai untuk alat. Contohnya darabtuhu sauton. Darabtuhu sauton. Apa i'rabnya sautan? Ini dia. Dia adalah maf'ulun mutlak, naib anil masdar. Begitu maksudnya. Maf'ul mutlak sebagai pengganti dari masdar. Inilah dia. Iya. Kemudian berikutnya. Qala an-nazim wa ma li taukidin fawahid abada wa sanni wajma ghairahu wa afrida. Ini berikutnya lagi. Ini belum kita dapat di sebelumnya. Ini pernyataan nyata seperti ini. Belum bilang wa ma li taukidin fawahid abada. Faedah besar sekali. Apa yang berfungsi untuk menguatkan, maka wahid abada, maka ya dimufradkan selama-lamanya. Anda paham ini? Jadi kalau dia berfungsi untuk taukid, maka selalu bentuknya apa? Mufrad. Selalu bentuknya mufrad. Selama-lamanya. Itu kata belum? Dalam bentuk mufrad. Tahu mufrad ya? Maksudnya isi mufrad. Tidak di mutanna, tidak di jama'. Itu faedah besar. Kemudian belum berkata, berikutnya, wasanni wa jama' ghairahu wa afrida. Dan musanakanlah. Yaitu maf'ul mutlak yang berfungsi selain taukid. Bisa datang dalam bentuk musanna, jama' dan mufrad. Artinya kalau dia berfungsi untuk al-adat, berfungsi untuk libayanin nau, bisa antum mufrad, bisa antum musanna, bisa antum jama'. Tapi kalau taukid selalu bentuknya mufrad. Selalu bentuknya mufrad. Terus Qala syarih al-maf'ulul mutlaqul mu'akkidu li'amili la yusanna wa la yujma'u hadha wa hadha bil ijma'i. Wa ammal mubayyinu lil adadi fayusanna wa yujma'u bittifaq. Nahu darabtuhu darbatan wa darabtuhu darbataini wa darabtuhu darabatin. Wal mubayyinu lin naw'i yusanna wa yujma'u inda aksarin nuhati. Nahu sirtu sayrai zaidinil hasana wal qabiha. Wa qala ta'ala wa tadhunnuna billahi dhununa. Fadhununa maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin naw'i wa huwa jam'un wa arafna annahu mubayyinun lin naw'i bi'al. Masya Allah. Ini mudah ini sebenarnya, tapi kita juga baru dapat. Maf'ul mutlak untuk menguatkan amilnya, itu tidak dimusanakan, tidak dijamak. Dan ini berdasarkan ijma' ternyata. Artinya antum kalau dibilang ijma', antum tidak dapatkan yang lain. Ya. Adapun menjelaskan jumlah, maka bisa dimusanna, bisa dijamak. Ini ittifaq. Juga sama. Contohnya darabtuhu darbatan, darabtuhu darbatain, darabtuhu darabat, ya kan? Yang menjelaskan jenis ini bisa dimusanakan, bisa dijamak, tapi inda aksari nuha. Kalau ini tidak sepakat. Menurut kebanyakan ahli nahwu. Ya. Contohnya sirtu sayradi zaidil al-hasana wal qabiha. Ya. Wa qala ta'ala wa tadunnuna billahi dhununa. Jamak ya. Dununa fadununa maf'ul mutlak. Menjelaskan jenis dan dia adalah jamak. Jamak dari dhannan. Dunun jamak dari dhannan.
Wa arabna annahu mubayyun linnau bi'al. Dan kita bisa paham dia itu menjelaskan jenis karena ada siapa? Al. Kan sudah dibilang tadi, kalau ada al berarti dia menjelaskan apa? Jenis. Paham kan? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di situ, Masya Allah. Besok baru kita lanjut lagi.